Hai semuanya, ketemu lagi bersama aku Juni di channel ini. Apa kabar kalian semua hari ini? Aku berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini aku ingin membahas atau menceritakan satu negara yang maju, yaitu negara Jepang. Siapa sih yang nggak tahu negara Jepang? Siapa sih yang nggak pernah dengar negara Jepang? Kalau misalnya kalian mendengar kata Jepang, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Oke, kalau aku sih yang terlintas itu adalah kebudayaan, tradisi, dan pakaian tradisional Jepang. Tapi kali ini aku tidak membahas mengenai tradisi, kebudayaan, ataupun pakaian Jepang. Kali ini aku akan membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara Jepang yang juga menjadi sorotan dunia. Nah loh, apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Jepang? Kalian penasaran? Oke, kita mulai saja. Oke, kali ini aku akan membahas satu desa yang berada di sebelah barat Jepang, yaitu desa Nagoro. Mungkin dari kalian semua sudah pernah mendengar desa Nagoro. Desa ini cukup terkenal di dunia. Apa sih yang membuat desa Nagoro itu terkenal di dunia? Nah, saat kalian datang ke desa Nagoro, yang pertama kali kalian lihat adalah boneka. Ya, boneka yang berukuran sebesar manusia yang agak menyeramkan. Di desa tersebut banyak banget terdapat boneka. Jadi di sana itu lebih banyak boneka ketimbang manusianya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalnya malam-malam kalian datang ke desa tersebut, lalu kalian dari jarak jauh nih ngeliat, ada orang tuh, bisa bertanya. Saat kalian deketin, pasti kaget banget karena yang kalian lihat, yang awalnya kalian lihat ada manusia, ternyata boneka. Di sana lebih banyak boneka ketimbang manusianya. Bisa dibilang perbandingannya itu 10:1. Jadi ada 10 boneka dan 1 manusia. Nah, kok bisa sih banyak banget ada boneka? Nah, boneka tersebut dibuat oleh warga asli desa Nagoro, yaitu bernama Tsukini Ayano yang berusia 69 tahun. Nah, kalian pasti penasaran kan? Kenapa sih Tsukini Ayano ini membuat boneka sebanyak itu di desa Nagoro? Ya, karena dia merasa kesepian, jadi dia punya inisiatif untuk membuat boneka-boneka tersebut. Tsukini Ayano membuat boneka tersebut untuk menghilangkan rasa bosan, kesendirian, kesepian, dan mengisi waktu luang dia di desa tersebut. Karena kebanyakan dari warga dari desa tersebut sudah pergi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan ataupun banyak yang sudah meninggal. Dan usia termuda di desa tersebut adalah 55 tahun. 55 tahun adalah warga termuda di desa tersebut. Jadi di desa tersebut itu kalian tidak akan pernah menemui anak-anak kecil yang sedang bermain ataupun tangisan seorang bayi, karena warga di sana ya rata-rata semuanya sudah berusia lanjut. Dan di sana sekolah yang ada di sana di desa Nagoro itu telah ditutup pada tahun 2012. Jadi dari tahun 2012 sudah tidak ada aktivitas belajar mengajar di desa tersebut. Ternyata masalah yang menimpa desa Nagoro ini juga dialami oleh semua desa-desa yang berada di negara Jepang. Nah, mungkin kalau kalian dengar negara Jepang gitu, mungkin pikiran kalian itu adalah teknologi yang maju, kota Tokyo yang nggak pernah tidur karena saking ramenya, terus budayanya yang sangat menarik. Tapi
Saat kalian masuk ke desa yang berada di Jepang, saat itulah kalian melihat permasalahan yang dihadapi oleh negara Jepang. Saat kalian datang ke desa yang berada di Jepang, saat itulah kalian akan melihat permasalahan yang dihadapi oleh negara Jepang, yaitu menurunnya populasi penduduk di negara tersebut. Sehingga Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir terus terjadi penurunan populasi penduduk, dan gambaran jelasnya pada tahun 2017 data yang dikeluarkan oleh negara Jepang itu menyebutkan angka kelahiran pada tahun tersebut adalah sebanyak 900.000 jiwa. Banyak banget ya ternyata angka kelahirannya 900.000 jiwa. Tapi ternyata angka kematiannya jauh lebih tinggi, yaitu 1,3 juta. Jadi masih minus 400.000. Ya, seperti itulah permasalahan Jepang. Angka kelahirannya lebih kecil daripada angka kematian yang terjadi di negara tersebut. Jadi, penyebab utama sedikitnya angka kelahiran di negara Jepang itu adalah warganya yang banyak menolak untuk menikah. Jadi kalau warganya tidak mau menikah, angka kelahiran otomatis akan turun, sedangkan angka kematian akan terus meningkat. Dan disinilah muncul kisah seorang warga Jepang yang bernama Akihiko Kondo. Oke, kita bahas saja ya cerita dari Akihiko Kondo. Bisa dibilang Akihiko Kondo mempunyai syarat yang cukup untuk menjadi seorang suami yang ideal. Dia berpendidikan yang tinggi, punya pekerjaan yang mapan, penghasilan yang cukup, punya rumah sendiri, apartemen sendiri, dan semua itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi suami yang ideal. Namun pada tahun 2018, dia menikah dengan Hatsune Miku. Nah, siapakah Hatsune Miku itu? Miku bukanlah wanita biasa, teman-teman. Miku adalah popstar hologram. Jadi dia adalah karakter hologram yang ada di dunia maya. Jadi dia tuh menikahi karakter yang ada di dunia maya, teman-teman. Kalian pasti penasaran dong, kenapa sih Akihiko itu tidak menikah dengan wanita yang sebenarnya? Nah, dulu saat di bangku sekolah, Akihiko bukanlah seorang pria yang sangat populer. Dia tuh biasa-biasa aja, teman-teman. Tapi waktu di bangku sekolah itu banyak banget wanita yang ngebully dia, yang nyakitin dia, ngejek dia, sehingga dia tuh sakit hati, frustasi. Nah, itulah yang menyebabkan dia tuh tidak lagi timbul ketertarikan dia terhadap wanita. Di saat Akihiko tidak ada ketertarikan dengan seorang wanita yang sebenarnya, di saat itulah dia bertemu dengan Miku, karakter hologram. Nah, saat dia melihat Miku ini, dia tuh merasa mulai percaya diri, dia mulai bahagia, dia mulai senang. Jadi, setiap dia melihat video-video Miku yang sedang bernyanyi, sedang menari, nah di saat itulah dia merasa bahagia, merasa senang, dan dia mulai rasa percaya dirinya tuh timbul lagi, teman-teman. Jadi menurut Akihiko, Miku itu bukan hanya seorang wanita yang dia cintai, tapi menurut Akihiko, Miku itu telah menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan kehidupannya, menyelamatkan semua yang ada pada dirinya dari keterpurukan. Mungkin dari kalian semua aneh mendengar cerita dari Akihiko, namun itulah yang terjadi di negara Jepang. Setiap tahunnya angka pernikahan di negara Jepang mengalami penurunan, dan para ahli meyakini pemerintah tidak mampu menyuruh para lajang yang berada di negara Jepang untuk menikah, berumah tangga, dan mempunyai anak. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi angka kelahiran di negara Jepang, seperti pemerintah memberikan pembelajaran gratis, memberikan pelajaran cara mengasuh bayi,
mengasuh anak, namun semua itu tidaklah mampu meningkatkan angka kelahiran yang ada di negara Jepang, sehingga mempengaruhi ekonomi yang berada di negara Jepang. Jadi, untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di negara Jepang, akhirnya pemerintah Jepang memutuskan membuka lebar pintu untuk pekerja asing datang ke negara Jepang untuk bekerja, sehingga para pekerja asing itu diperbolehkan lebih lama dari sebelumnya untuk tinggal di Jepang. Adapun beberapa bagian pekerjaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja seperti perawat di panti jompo, pelayan makanan, IT, dan yang bekerja di bagian pembangunan. Sehingga negara Jepang itu berusaha menarik orang-orang untuk datang ke negaranya dan bekerja di sana. Jadi, semakin sedikit populasi di negara Jepang, maka tenaga yang bekerja di negara tersebut pun akan kurang, sehingga pembangunan pun di daerah tersebut juga menjadi terhambat. Menurut Takeshi Miyamoto, dia adalah seorang warga Jepang yang bekerja di sebuah panti jompo. Dia sempat diwawancarai oleh sebuah channel asing, dan dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa negara Jepang merupakan negara yang mempunyai satu etnik, satu bahasa, sehingga mayoritas dari penduduk Jepang itu tidak bisa berbahasa Inggris. Dan jam kerja untuk di negara Jepang yang sangat lama, panjang, dan melelahkan, sehingga banyak dari tenaga asing yang sudah bekerja di Jepang merasa tidak betah untuk bekerja lama di negara Jepang tersebut. Jadi, karena terlalu lama dan panjangnya waktu bekerja di Jepang, membuat banyak banget nih tenaga kerja asing itu yang kurang berminat untuk bekerja di Jepang, sehingga sudah populasinya sedikit, dan sekarang ditambah lagi tenaga kerja asing yang agak malas untuk bekerja di sana karena mereka merasa seperti kerja rodi, teman-teman. Nah, itulah teman-teman masalah yang dihadapi oleh negara Jepang. Mereka sekarang lagi menghadapi namanya kekurangan populasi penduduk. Dan juga mereka lagi berpikir nih caranya gimana sih meningkatkan angka kelahiran di negara tersebut. Karena para remaja di sana nikahnya itu sama boneka, sama tokoh hologram. Jadi gimana bisa menghasilkan keturunan? Nah, itulah membuat negara Jepang lagi berpikir berbagai cara akan dilakukan untuk meningkatkan angka kelahiran di negara tersebut. Dan aku juga pernah dengar nih kalau ada warga negara Jepang yang menikah dengan dirinya sendiri. Nah, menikah dengan dirinya sendiri sama saja seperti tidak menghasilkan keturunan, dan sama aja angka kelahiran di negara Jepang tidak akan bisa bertambah karena saat ini di negara Jepang lebih banyak penduduk yang berusia lanjut ketimbang anak-anak. Ya, kita doakan saja ya teman-teman, semoga negara Jepang segera mendapatkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut. Kalau menurut kalian gimana? Atau kalian punya pendapat untuk negara Jepang biar bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut? Atau mungkin dari kalian ada yang mau menikah di Jepang, tinggal di sana dan mempunyai anak yang banyak sehingga bisa membantu meningkatkan angka kelahiran di negara tersebut. Oke teman-teman, makasih ya sudah nonton videoku sampai akhir, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, makasih.